Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Tolak oleh orang-orang yang rangka berpikirnya cacat, gitu, Pak Karni. Baik, saya melawan daripada saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Nama Khalid, seorang nelayan asal Serang, Banten, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, ia viral karena sikap lantangnya menolak pembangunan pagar laut sepanjang 30 km di wilayah pesisir Tangerang. Polemik keberadaan pagar laut ini terus memanas, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah telah menyatakan pagar laut tersebut ilegal. Namun, hingga kini, siapa pihak di balik pembangunan proyek misterius ini masih menjadi teka-teki. Sebagai nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Khalid dengan tegas menyatakan penolakannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebutkan bahwa pagar laut tidak hanya merugikan para nelayan, tetapi juga mencaplok kedaulatan negara. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Diancam untuk diam, Khalid. Tetap lantang, sikap keras Khalid menolak proyek kontroversial ini tidak berjalan tanpa risiko. Ia mengaku sempat mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu agar berhenti berbicara dan mengurusi masalah pagar laut di Tangerang. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah, misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil kesana, Pak. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, iya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja saya mau bilang, kamu jangan macem-macem ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan, tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Khalid menegaskan bahwa dampak keberadaan pagar laut ini dirasakan oleh seluruh nelayan, tidak hanya warga lokal. Menurutnya, pendekatan korporasi yang hanya mengutamakan keuntungan ekonomi telah memperburuk kesejahteraan nelayan tradisional. Dikelola oleh orang-orang yang rangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Kenapa cacat? Lingkaran yang besar kok dipaksa untuk masuk ke lingkaran yang kecil. Contoh, kedaulatan negara harus taplok kepada korporasi. Nah saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan banyak baik saya melawan daripada saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti untung rugi. Nah kalau negara
Pasti ada. Bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nah cuman di sini kami nggak merasa itu. Kalau saya nelayan memang wilayah teritorialnya Serang. Tapi yang namanya laut itu ketika orang Serang nggak ada ikan, kita ke Tangerang. Ya orang Tangerang juga, orang kayak macam Pulau Seribu, cari dan kipasnya kadang di Pulau Pemujan di sana di Serang. Udah laut. Orang Serang juga bisa nelayan di Lampung. Orang Lampung kalau nggak ya boleh. Namanya laut itu ya satu kesatuan. Jadi Indonesia ini bukan dipisahkan oleh laut. Bicara Khalid yang lugas dan penuh wawasan membuatnya menuai banyak pujian dari masyarakat. Sosoknya dipandang sebagai simbol perlawanan nelayan kecil terhadap kepentingan besar yang mengabaikan kesejahteraan mereka. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Terima kasih Bu Ketua. Hingga kini, perdebatan mengenai pagar laut di Tangerang terus bergulir. Publik menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk mengungkap siapa dalang di balik proyek ini, serta memberikan kejelasan terkait masa depan nelayan yang terdampak.